Ya, pemirsa, nama komika Panji Pragiwaksono kini menjadi buah bibir masyarakat. Warga asal Tanah Toraja berunjuk rasa di depan gedung Mabes Polri. Mereka menuntut Polri mengusut dugaan penghinaan adat Toraja oleh komedian Panji Pragiwaksono. Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Toraja Selasa pagi menggelar unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri Jakarta. Mereka menuntut Polri untuk mengusut dugaan penghinaan adat Rambu Solo Toraja dalam materi stand up komedi Panji Pragiwaksono. Diketahui materi stand up komedi yang dimaksud merupakan materi stand up Panji Pragiwaksono di tahun 2013 silam. Di Toraja, dan ini pasti ada yang tahu, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, makaminnya itu pakai pesta yang mahal banget, bener nggak gue? Iya kan? Bahkan banyak orang Toraja yang jatuh miskin habis bikin pesta untuk pemakaman keluarganya. Sebelumnya, warga Tanah Toraja sudah melaporkan Panji ke Polda Sulawesi Selatan pada bulan November 2025 lalu. Namun hingga kini masih dalam penyelidikan. Panji sendiri sudah sempat meminta maaf kepada masyarakat Toraja. Dari Jakarta, Helmi Sajanbati, iNews melaporkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dr. Richard Lee diagendakan untuk diperiksa Polda Metro Jaya hari ini. Richard Lee ditetapkan tersangka terkait kasus produk kosmetik yang dilaporkan dokter detektif. Dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan dan selebgram Richard Lee telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2025 lalu. Akibatnya, ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Dr. Richard tersandung kasus produk kosmetik yang dilaporkan oleh Dr. Samira Farasnas alias dokter detektif. Penetapan tersangka itu terkait laporan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas produk dan tindak kecantikan yang dilaporkan oleh Doktif. Sebelumnya, Dr. Richard Lee dijadwalkan diperiksa pada tanggal 23 Desember 2025, namun ia meminta penjadwalan ulang pada tanggal 7 Januari 2026. Perseteruan antara dua dokter ini bermula dari obat dan treatment kecantikan. Pertikaian terus melebar hingga berujung pada saling lapor ke polisi antara keduanya. Dr. Richard tidak sendiri karena Doktif juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Richard Lee. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, polisi mengungkap jaringan perjudian online yang beroperasi secara nasional hingga internasional. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan 21 situs judi online yang menawarkan berbagai jenis permainan, mulai dari slot kasino hingga judi bola. Ya, hasil penelusuran penyidik, jaringan ini memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti Kris, serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menyamarkan alur transaksi. Total 17 perusahaan digunakan sebagai fasilitator, pembayaran, dan penampung dana judi online. Dari kasus ini, polisi berhasil menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah, serta menetapkan 5 orang tersangka dengan peran berbeda. Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal termasuk tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Dalam kaitannya perjudian online. Kemudian juga saat ini Direktorat Cyber Baris Krim Polri menangani 3 laporan polisi melalui mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013 dengan total penyitaan 37 miliar 650 juta 717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi dengan penyitaan yang ada di depan sebanyak 37 miliar sekian. Yang pertama, laporan polisi nomor LPA 9 Romawi 2022 Direktorat Cyber Baris Krim Polri yang berkaitan dengan website judi online Slotter, Olympus, Gacor, Maxwin, Kakek Slot, Panda Slotter, NLS King Cobra, DP Maxwin. Ya, kita ke informasi berikutnya. Ini untuk Anda juga semua harus pahami kalau kita bicara pernikahan yang mungkin selama ini dianggap sebagai urusan pribadi ya. Karena ya itu urusan personal. Tapi kini bisa berujung pidana karena dalam KUHP baru bila tidak taat aturan, pernikahan siri dan poligami bisa dipenjara hingga 6 tahun.
Pernikahan siri dan poligami atau memiliki lebih dari satu istri kini bisa dipidana. Aturan ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru dan sudah berlaku sejak tanggal 2 Januari lalu. Sebenarnya negara tidak melarang nikah siri atau poligami asalkan saat melakukan hal itu kedua pasangan atau salah satunya tidak terikat perkawinan sah dengan yang lain. Penjara menanti apabila poligami dilakukan tanpa izin dari pengadilan. Selain itu, jangan coba-coba menyembunyikan status suami atau istri bila tidak ingin mencicipi dinginnya lantai penjara. Hukuman pidana penjara pelaku nikah siri atau poligami tanpa izin tidak main-main, mulai dari 4 tahun hingga 6 tahun penjara. Tentu saja, beragam tanggapan muncul setelah aturan ini berlaku. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia. MUI meminta pemerintah agar tidak mempidanakan pernikahan yang jelas-jelas sah di mata agama. Mempidanakan nikah siri dengan dasar pasal 402 KUHP adalah tafsir yang keliru dan tidak sejalan dengan hukum. Menikah adalah ibadah, namun menurut KUHP baru bila dilakukan secara diam-diam atau bila pernikahan itu dibalut penipuan yang datang bukan lagi pahala dan berkah, tetapi bisa pasal-pasal pidana yang berujung penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di 3 provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas. Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di 3 provinsi terdampak, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menjelaskan bahwa Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas. Menurut Mensesnek, penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup 3 provinsi. Terkait target kerja, Menteri Pras menegaskan bahwa Satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan, sementara target prioritas pemerintah berfokus pada pembangunan hunian yang layak bagi para warga terdampak. Tidak ada kalau target ya secepat-cepatnya, kan tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian. Lebih lanjut, Mensesnek menyampaikan bahwa sejumlah pihak mulai dari kementerian, lembaga, Polri hingga Danantara terlibat aktif dalam upaya pemulihan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, menurut Mensesnek, telah merencanakan penanganan berdasarkan data kerusakan. Pemirsa, dalam retreat Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah memiliki kekuatan untuk menangani bencana yang melanda di sejumlah wilayah di tanah air, termasuk di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menurut Prabowo, negara harus membuktikan kepada rakyat jika bencana yang terjadi bisa dihadapi. Jadi saudara-saudara, kita hadapi itu, dan dengan kita hadapi itu, kita memahami benar bahwa ternyata negara kita sesungguhnya memiliki kekuatan. Negara kita telah mampu dan terus-menerus membuktikan kepada rakyat kita dan sesungguhnya kepada diri kita sendiri, kepada elit kita, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia punya kekuatan. Kita memahami itu dan kita terus telah membuktikan itu di tahun 2025 dan akan kita buktikan di tahun 2026 ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkap arahan-arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat sesi retret di Hambalang terkait pelaksanaan sejumlah program pemerintah dalam bidang energi, minyak, dan gas.
Bahlil mengungkapkan pihaknya fokus pada program 2026 yang menyangkut kedaulatan energi, pangan, makanan bergizi, sekolah rakyat, dan berbagai macam program yang menjadi fokus pemerintah yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Bahlil melaporkan Kementerian SDM juga akan meningkatkan lifting minyak pada 2026 melalui sejumlah strategi termasuk eksplorasi dan penemuan sekitar 75 blok minyak baru yang direncanakan untuk dilelang mulai bulan depan guna mempercepat penambahan produksi minyak nasional. Koalisi kan kompak semua, membantu Bapak Presiden, membantu pemerintahan dalam rangka apa? Orientasi kita menyukseskan berbagai macam program pemerintah yang berorientasi pada pelayanan rakyat, kesejahteraan rakyat, yang menyangkut dengan makanan bergizi, pendidikan, infrastruktur, kemudian juga kesehatan. Semuanya kita lakukan investasi, hilirisasi, kedaulatan pangan dan energi.